Perkenalkan, nama saya Sarwidi, kelahiran dari Boyolali, dibesarkan di Colomadu, Solo, dan beberapa tempat pelayanan sudah kami lakukan. Dan sebelum itu memang masuk ke STI Jogja, pada saat itu tahun pertama STI berdiri saya masuk. Tentang panggilan pelayanan itu memang itu sangat luar biasa buat saya katakan. Karena pada saat itu saya tidak memiliki eh, teman atau saudara atau famili yang mengajak saya untuk kenal Tuhan Yesus. Tetapi saya kenal Tuhan Yesus oleh karena anugerah Tuhan. Adik keluarga saya semua belum. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan saya percaya pada satu di Colomadu, Pendeta Sarbini pada saat itu. Kemudian Pendeta Suwanto, dan saya dibaptiskan di sana, dan saya terpanggil melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi saya tinggalkan waktu itu, saya langsung ke Jakarta untuk cari pekerjaan setelah lulus dari STM. Nah, rupanya di sana itu panggilan itu terus mendengung dalam kehidupan saya. Sehingga saya hanya 8 bulan di Jakarta, di Tanah Abang, terus kembali lagi masuk di STII Jogja tahun pertama tahun 79. Ya. Ya. Pada saat pertama kali melayani saya itu terus terang saja, sebelum masuk STI saya sudah membuka 2 tempat pelayanan di Colomadu. Dan sekarang sudah didewasakan. Dan setelah masuk ke STI, karena di situ punya program 111, nah, saya membuka beberapa tempat. Ada 4 yang saya buka. Jadi sudah 6 tempat, termasuk yang ada di Raji ini. Semua sudah dibahasakan. Ya, memang banyak hal kendala yang saya alami ya. Tetapi yang membuat saya tetap terdorong oleh karena Tuhan telah memanggil saya tidak akan meninggalkan panggilan itu, walaupun tempat yang pernah saya buka dari 0 sampai dewasa itu sangat-sangat mengerikan. Karena apa? Pada saat saya memenangkan 6 jiwa selama 6 bulan, 6 jiwa. Saya layani di situ, mulai dari situ saya mengembalakan mereka, memberikan dorongan buat mereka supaya tetap setia. Bertahun, 2 tahun lamanya, sudah ada baptisan 60 orang. Pendeta Sutoyo pada saat itu. Kemudian baptisan yang kedua ada 30, jadi sudah 90-an baptisan. Dan saat mau dibaptiskan itu, saat sudah berjalan, waduh sangat luar biasa. Saya kontrak satu rumah desa itu kan besar istilah. Nah itu didemo oleh orang-orang saudara sepupu ya. Lah dia memakai sarung. Dan sarung itu isinya batu-batu. Dan pada saat isi batu-batu itu ada minyak jerigen 2 jerigen di pos. Maunya apa? Maunya akan dibakar rumah. Nah, ada tokoh yang mengatakan kepada saya, mengatakan, Bapak kalau tidak meninggalkan, Bapak sepertinya di lubang buaya. Bapak ingat di lubang buaya? Tahu? Tahu. Berarti saya dianggap orang tidak mempunyai keyakinan gitu ya. Atau istilah kata orang yang dimusuhi negara lah. PKI atau apa dan sebagainya. Nah, dan setelah itu saya sampai jam 2 malam 6 orang yang awalnya itu saya suruh ke tempat Pak Lurah, Pak RT, Pak Kamituo untuk melaporkan. Dan setelah melaporkan rupanya di situ ditanggapi sampai jam 2 pagi. Nah, setelah itu saya lapor ke Muspika. Muspika mengatakan untuk Pak Polisian, stop Pak, jangan teruskan karena Bapak nanti yang akan rugi sendiri. Tapi saya langsung ke dan Ramil juga mengatakan, jangan Pak, jangan teruskan. Nanti Bapak susah. Akhirnya saya ke kecamatan, Pak Camat mengatakan, teruskan Pak, teruskan. Nanti saya akan utus supaya ada pengaman. Bapak Camat itu anaknya 2 haji.
tetapi dia berprinsip sebagai orang yang punya jabatan tetap melindungi. Sehingga pada saat saya langsung mengadakan persekutuan, kumpulan dan sebagainya, dijaga keamanan. Nah, di situ saya lebih terdorong lagi. Karena apa? Tuhan itu bekerja sangat luar biasa. Rupanya dalam waktu 3 bulan, saya membuat SK Bupati, surat bangunan itu ya, pendirian bangunan, itu sudah turun dari kabupaten. Itu yang sangat-sangat mendorong saya bahwa Tuhan itu memanggil saya untuk melayani. Ya, jadi hanya banyak hal kendala yang saya hadapi. Itu salah satunya yang saya buka dari 6 tempat tadi. Ya, dulu di pelosok itu pernah di Ngawi, pernah juga di Jogja sendiri, di Solo. Tapi yang membuat saya tetap dalam kondisi waktu itu di Ngawi itu. Di Ngawi, di Desa Klumpit. Dan di situ rupanya sudah maju, bertumbuh dan berkembang. Akhirnya saya membuka di Raji. Jadi saya terdorong sekali oleh karena Tuhan itu tidak membiarkan gitu, tidak meninggalkan saya. Sehingga panggilan itu terpatri dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena anugerah Tuhan itu tidak putus dalam kehidupan saya. Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menyertai. Sehingga apa yang menjadi harapan saya, itu Tuhan ikut bekerja. Ya, saya kira itu. Yang berkesan itu terus terang saja, setelah saya melayani dari berbagai tempat, kepala desa di Raci khususnya, itu saya mau dicalonkan sebagai kepala Sun Kamipuo. Karena masyarakat itu sudah menilai, wah luar biasa. Karena apa? Karena orang-orang banyak itu mengatakan, jangan main-main dengan orang Kristen. Rupanya pada saat akan membakar tadi, kasihan saya, itu 6 orang itu mendapat musibah semua. Kecelakaan, lehernya patah, kepalanya baru 6 bulan, 6 hari baru tetap. Kemudian ada mata buta, terus kemudian perut besar, itu semua mati. Yang 6 itu 5 mati semua. Nah, orang-orang umum katakan, ini bahaya inginnya kalau orang Kristen. Nah, dari situ rupanya mereka sungguh-sungguh takut. Nah, akhirnya saya pada saat mau pindah ke Tanah Mas Semarang, karena diminta di sana, dia mengatakan, jangan Pak, kami ingin Bapak jadi perangkat desa. Wah, itu bukan panggilan saya. Enggak Pak, jangan. Nah, rupanya saya tetap tidak mau. Pada saat saya ke Tanah Mas, itu 6 bis yang mengantar dari orang-orang yang tadinya ikut. Nah, jadi itu saya berpesan sekali bahwa Tuhan itu tetap campur tangan. Nah, pada saat sudah emeritus di Tanah Mas, karena anggaran dasar anggaran rumah tangga mengatakan 60 usia, saya didengar oleh Raci ini, yang saya rintis ini, diminta kembali ke sini. Padahal sudah 4 hamba Tuhan di sini yang melayani. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini masyarakat masih baik sekali, masih baik. Nah, itu yang menjadi ingatan saya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa dan panggilan itu nyata dalam kehidupan saya. Anak-anak pada saat itu mendorong, istri juga mendorong, panggilan teruskan aja Pak. Nah, terus saya punya keyakinan, nek ngono kamu nanti harus ikut melayani. Rupanya anak yang pertama mendapat pendeta yang dulu melayani di sini, ikut waktu di seminari, ikut apa namanya ini, praktek itu loh. Namanya pendeta jenderal pribadi. Nah, itu akhirnya ya anak saya itu. Nah, yang satunya ini perempuan dan sekarang ikut membantu melayani pendeta Sorman di Boja. Jadi itu kebanggaan saya dengan luar biasa. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan.
Momen Natal yang saya pernah alami tidak hanya sekali dua kali ya, tetapi berkali-kali. Rupanya pada saat kami mengundang masyarakat, kami membuat Natal di jalan, maksud saya di luar gedung gereja. Itu penuh orang-orang pada simpatisan, termasuk kepala desa datang, perangkat yang datang. Jadi itu membanggakan buat saya. Jadi merasakan seolah-olah kekristenan itu sudah bisa berbaur kepada mereka. Nah, dari itu terus Natal beberapa kali itu keluar dari dalam arti bukan di gedung gereja tetapi keluar ke daerah lain. Nah itu menjadi kesaksian juga. Karena apa? Karena orang-orang yang ada sebagian itu ikut, yang bukan ke gereja itu ikut. Jadi itu yang membanggakan buat saya. Wah, berarti Natal ini juga membawa satu komitmen yang sangat luar biasa. Dari hal itu ada yang saya ingat itu ada 3 jiwa yang dilakukan. Ya untuk pesan dan kesan saya supaya dengan Natal ini kita tetap menyatukan umat semangat karena dengan Natal ini berarti bukti cinta kasih Tuhan itu kepada kita nyata. Dia lahir untuk orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang belum dipanggil tetapi supaya mereka bisa terpanggil, kita bisa membawa jiwa memenangkan mereka. Itu yang menjadi harapan saya. Jadi Natal itu membuat suasana sukacita yang dalam. Terus terang saja dari pelayanan awal sampai akhir ini saya merasakan campur tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Dari pelayanan-pelayanan yang saya lakukan itu, anak-anak saya sendiri 2 sudah bisa kuliah semua. Bisa selesai. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan. Padahal panggilan saya itu di kota itu tidak ada, di desa-desa. Tetapi desa-desa sekarang ini sudah didewaskan dan sudah tidak hidup, termasuk Haji, Landil juga itu sudah menjadi PBW tetapi akan jadi cabang sekarang ya. Dulu jadi cabang dari sini, tetapi setelah saya pindah ke Dalamas, yang menggantikan saya, rupanya ditahkan ke Kudus. Nah, gak apa-apa, pokoknya masih tetap dalam naungan Yesus dan tetap menjadi satu komitmen pelayanan harus tetap diperjuangkan. Karena apa? Natal itu sebagai bukti cinta kasih Tuhan, panggilan itu harus kita lakukan, karena segala sesuatunya dikatakan upahnya besar di surga. Jadi kita semua yang sudah percaya dan melangkah untuk pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada teman, rekan, hamba-hamba Tuhan dan saudara-saudara yang lain, mari panggilan Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Karena dengan panggilan itu berarti kita melakukan tugas apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Kalau kita melakukan tugas dan tujuan Tuhan, itu berarti upah kita besar di surga, nama kita sudah terukir di dalam kitab kehidupan. Maju terus untuk melayani pekerjaan Tuhan.